Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam buat para penonton Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Bagaimana kabarnya untuk kali ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, hari Sabtu, saya coba mau melihat situasi dan kondisi dari Kali Baru Tambun, teman-teman. Yang mana 5 atau 6 bulan yang lalu, sejak pembongkaran dan penertiban bangunan-bangunan liar yang ada di sepanjang aliran Kali Baru, sampai saat ini dan sampai detik ini belum ada perkembangannya lagi. Hanya dibongkar dan dikeruk lumpurnya sementara untuk dibuatin tanggul. Tetapi saya nggak mau panjang lebar cerita tentang jalur aliran atau Kali Baru yang udah pernah dikeruk dan dibongkar bangunannya itu untuk dijadiin apa. Tapi semoga setelah tahun depan mungkin ada progres terbaru atau info terbaru apakah jalur Kali Baru yang ada di sepanjang jalan Kali Baru Tambun ini akan dipakein turap atau tanggul. Ya, oke, segitu aja dulu. Nanti di pertengahan jalan saya mau kasih tahu buat teman-teman semua bahwa dulu pernah ada jembatan yang nempel banget sama aliran Kali Baru, dan karena kalau misalnya aliran airnya itu agak sedikit nempel sama jembatan bakalan penuh dan sampahnya pun bakalan numpuk di lokasi itu. Nah, sekarang lagi ada pembuatan jembatan baru di lokasi yang sama. Kita lihat jembatannya seperti apa dan modelnya itu apakah melengkung seperti jembatan-jembatan yang udah dibuat seperti di Kalimalang dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mari kita nonton. Oke teman-teman, ini aliran Kali Baru yang 6 atau 5 bulan lalu itu sempat pernah ada pembongkaran dan normalisasi dari jalur Sumber Jaya. Tetapi progres atau yang berlangsung saat itu kini terhenti, entah menunggu dana atau anggaran yang berikutnya saya nggak tahu. Juga apakah nanti akan dibuatin tanggul dan turap yang baru. Woi, ada bocah-bocah mandi. Nggak gatel? Ada anak kecil mandi teman-teman. Berarti aliran Kali Baru itu airnya yang dari hulunya di Kalimalang masih bersih teman-teman. Wah, luar biasa. Nanti di pertengahan jalan ini saya bakalan coba melihat dan memberikan informasi terkait ada jembatan yang memang lagi tuh pernah ada jembatan di lokasi dan di tempat yang sama. Tapi kita lihat aja ya model jembatannya itu seperti apa. Apakah udah jadi atau bagaimana, kita lihat aja ya. Oke teman-teman. Nah, ini yang mana sempat viral rame juga terkait banyaknya bangunan-bangunan liar yang pernah ada di sepanjang aliran Kali Baru, dan semuanya udah ditertibkan, juga udah dirapihin teman-teman. Di sini ada jembatan, kalau kita ke kanan itu mau ke Jalan Walet. Sementara kalau kita nanti ke kiri ini masuk perumahan Mangun Jaya, teman-teman. Nah, ini kondisi Kali Baru sekarang udah banyak lagi pohon-pohon seperti di Kalimantan, teman-teman. Padahal waktu normalisasi, ngeruk-ngeruk sedimentasi dan lumpur di jalur Kali Baru ini, itu semuanya udah diangkut dan dijadiin tanggul tuh yang ada di sebelah kiri. Nah, ini waktu itu pernah ada bangunan musola karena terkait berada di tanah pengairan dibongkar nih di sebelah sini teman-teman nih. Sementara ini ada rumah-rumah yang separuh masuk ke badan pengairan, separuhnya lagi memang sepertinya itu adalah rumah dari tanah hak milik. Semoga ada informasi atau progres yang terbaru terkait Kali Baru ini mau diapain lagi, karena sampahnya juga ini banyak banget yang orang masing pada buang di jalur atau pinggiran kali. Ya, masalah bakalan jatuh atau enggak ini sampah ke Kali Baru
Itu tergantung kondisi saat dia buang ya. Kalau ke pinggir banget tuh kayak begitu tuh. Jadi banyak banget, masing banyak sampah teman-teman. Saya kasih gambar atau saya kasih tahu jalurnya dari jembatan batas desa Tridaya Sakti teman-teman. Atau dari jembatan dulu pernah ada di sini warung bebek Mbak Nanik. Cuman kan udah nggak ada ya, udah dibongkar. Kita lihat dari sini dulu teman-teman nih. Nah, ini kali baru terlihat dari jembatan. Beberapa bulan yang lalu yang sempat dinormalisasi, sekarang udah banyak lagi tumbuh daun-daunan dan nggak ada kejelasan prosesnya mau diapain lagi. Ini aliran kali baru, apa mau dibuatin tanggul seperti ini yang modelnya miring ataupun lurus, saya juga nggak tahu teman-teman. Semoga setelah tahun depan, setelah tahun ini ketemu di tahun 2026 ada informasi terbaru terkait aliran kali baru ini mau diapain lagi. Setelah dibongkar bangunan-bangunan liar yang ada di kanan dan kiri dari aliran kali, selanjutnya mau diapain. Semoga nanti ada informasi yang terbaru ya teman-teman ya. Kita lanjut ke jembatan yang lagi dibangun. Oke teman-teman, Bang Sigit Channel. Saya udah ada di aliran kali baru Tambun Selatan. Dan ternyata di sini udah banyak perubahan ya. Perubahannya itu banyak sampah lagi. Banyak sekat-sekat yang dibuat sama warga mungkin supaya di setiap titik itu sampah terlihat dari lokasi atau dari wilayah mana mungkin bakalan ada dia ngambang. Kalau tadi kan dilihat itu ada sampah yang nyangkut, berarti bukan dari lokasi yang ini nih sampah itu ada, dari lokasi yang di belakang pembatas dari aliran kali baru. Nah ini teman-teman perapatan, yaitu kalau kita ke kiri itu ada sekolahan ya, sekolahan Pink, perguruan Islam apa tuh namanya tuh. Dan kalau ke kanan kita ke kantor desa Tridaya Sakti. Oke, sementara di sini terlihat pipa dari PDAM udah dinaikin ke atas. Tapi menurut saya ini percuma. Kenapa saya bilang percuma? Kalau pipa PDAM ini dinaikin ke atas, oke, ini aliran air nggak bakalan sampai setinggi ini ya. Karena sampah juga nggak bakalan bisa nyangkut nih kalau ke pipa PDAM yang tingginya seperti ini nih. Kurang lebih ada berjarak 1 atau 1,5 meter dari dasar aliran kali baru teman-teman. Dan yang saya sebut kenapa percuma, kita bisa lihat jembatannya teman-teman. Nah ini jembatan di sini nih sama aja kayak jembatan yang kemarin waktu dibongkar. Kan sebelumnya ini kan jembatannya penghubung dari jalur desa Tridaya sampai mau ke Pasar Mini nih. Kalau misalnya kita tembus itu bisa ketemu sekolahan Pink teman-teman. Sementara jembatan ini itu mirip sama jembatan yang waktu kemarin belum dibongkar. Dan akhirnya dibongkar sama Beko, kalau nggak salah itu yang bongkar dari ekskavatornya, kalau nggak salah operatornya itu Bang Pecok, si Andri. Kenapa saya bilang percuma? Kalau misalnya aliran airnya di sini tinggi ya, ini udah bagus nih. Turap atau tanggul ini udah bagus dan kanan kiri penahan air supaya dia nggak ngelebar ke kanan dan ke kiri. Cuman sampai di sininya nih jembatannya datar dan jembatannya ceper. Saya pikir ini mau dibuat melengkung atau saya juga nggak tahu nih seperti apa konsepnya dibuatnya dan dari idenya siapa nih nggak dibuat melengkung. Sayang kalau misalnya KDM ngelihat jembatan seperti ini pasti bakalan minta diulang karena keinginan dari KDM itu setiap
jembatan yang ada di aliran kali itu kalau bisa diusahain dibuatnya melengkung ya teman-teman ya. Coba kita lihat dari seberang teman-teman. Momen saat pembuatan dan pengecoran saya nggak dapet di lokasi ini, padahal rumah saya nggak jauh dari jembatan ini ya. Terlalu sering saya ke daerah Cikarang, Srengseng, dan ke daerah Bekasi Kota sampai saya terlewat ada momen jembatan ini sedang dibuat teman-teman. Saya nggak ngelihat di sini ada papan banner anggaran yang bisa saya baca. Mungkin karena udah jadi dan udah dibongkar ya. Maksudnya udah rampung. Di sini juga pembuatannya kalau untuk pagar dan kanan dan kiri ini cukup rapi. Cuman yang disayangkan itu adalah kenapa nggak dibuat melengkung? Ya Bal ya. Kenapa nggak dibuat melengkung gitu ya? Ya, kalau seandainya ini jembatan dibuat melengkung, bisa jadi ini jembatan melengkung yang ketiga yang ada di Kabupaten Bekasi. Yang ada di Kabupaten Bekasi yang pertama nih kalau misalnya dibuat melengkung ya. Kalau misalnya ini kan nggak dibuat melengkung ya teman-teman ya. Ini jalur yang mau ke Kalimati nih. Kalau kita ke seberang sono masuk ke Yapemas, Sumberjaya. Kalau kita ke kanan itu masih jalur aliran Kali Baru yang sempat rame juga saat itu, yang banyak orang sebut dengan nama Kalimati karena nggak kalah seru dengan pergerakan di Wadas sekarang, Karawang. Jalur ini pun yang ada di ujung jalan ini nih, kalau kita ke kanan perapatan, itu adalah aliran kali yang sempat hilang, yang di atasnya itu banyak bangunan. Tapi sayangnya nggak terlalu jadi bahan perhatian saat ini. Harusnya dinas terkait atau pemerintah kabupaten atau apalah yang berkenaan dengan urusan perkalian, bukan persungaian ya, itu harus memantau lagi kondisinya sekarang. Soalnya kalau nggak dipantau, nggak dilihat kondisinya sekarang, lihat aja sendiri, sampah juga bakalan di mana-mana lagi nyangkut. Dan itu, saya juga himbau supaya teman-teman semua yang tinggal di bantaran daerah aliran sungai, yang tinggal di pinggir-pinggiran kali, ataupun yang jalur rumahnya itu dilewatin sama aliran-aliran kali, yang masih terbiasa buang sampah atau kali ke sungai, tolong dihentikan, dan itu adalah perbuatan yang tercela. Oke teman-teman, kita kalau ke sono tuh, nih kalau ke sono, ini ketemu pasar mini ya, kita motong jalan, ketemunya pasar mini. Tapi kalau ke belakang saya nih, itu ke daerah kantor desa Tridaya Sakti. Nah di depan sini nih, kita lihat ada banner papan anggaran teman-teman. Kita lihat ini dengan anggaran berapa dan pengerjaannya berapa lama sampai akhirnya jadi jembatan yang enggak melengkung. Oke teman-teman. Benar. Ini pembangunan jembatan ruas jalan Kali Baru penghubung Desa Tridaya Sakti dan Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. APBD. Dana dari dana APBD. Harganya ini jembatan hampir 400 juta ya teman-teman ya. Dan waktu pelaksanaannya itu 30 hari kerja. 1 bulan. Pelaksananya CV Zaki Mandiri. Tapi di sini nggak tertulis harus dibikin jembatan seperti apa ya teman-teman ya. Kalau datar kayak begini mah sama kayak jembatan yang kemarin dibongkar. Kalau tahu kayak begini, mendingan yang kemarin tuh nggak usah dibongkar. Sama aja.
Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Kalau tahu jembatannya kayak begini nih dibuatnya, mendingan yang kemarin tuh nggak usah dibongkar, rapiin aja kanan kirinya, sama tambahin ini nih cor-coran. Itu sih menurut saya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman mungkin kalau ada yang mau isi di kolom komentar silakan. Kan kalau mau dibuat melengkung tuh agak lebih cakep ya. Tapi mungkin harganya juga beda. Oke teman-teman, Bang Sigit Channel. Kalau dilihat dari foto-foto lama yang saya coba lihat dari Google Maps, memang jembatannya tuh ada sedikit perbedaan ya. Yaitu naik sekitar 10 atau 15 cm. Tapi saya nggak tahu naiknya itu dari yang atas, dari yang tengah jembatan ke atas, atau dari yang paling bawah jembatan ke tengah. Jadi naik sejengkal lah gitu ya. Karena kalau dilihat dari posisi jalan yang dari Desa Tridaya Sakti yang mau ke sekolah Pink ini, itu kalau dilihat dari peta dari foto lama tuh nggak jauh berbeda. Hanya yang jembatan ini lebih lebar. Dan ada yang berbeda seperti tadi di awal saya sebutin, saya ceritain, adalah pipa ya, pipa PDAM. Yang jadi permasalahan, kenapa saya bilang itu percuma, ya nggak ada bedanya dengan jembatan sebelumnya memang. Karena hanya tinggi sekitar 15 atau 10 cm lebih tinggi dari yang kemarin. Kurang lebih ya. Dan apa namanya, memang sih di jalur ini nggak pernah ada yang namanya banjir. Waktu itu tempo hari lantaran banjir karena di ujung jalan ini nih, yang pertemuan dengan Desa Sumberjaya itu di depan, ya Pemas, kan pernah ada pintu air, tetapi pintu airnya lengit alias lenyap alias hilang. Nah, mungkin karena udah rapuk, kemakan rayap, jadinya juga banyak bambu-bambu, banyak halangan yang membuat air di sini tuh penuh. Jadi bukan karena jembatan yang ini dulu pendek, tetapi walaupun di sini banjir atau nggak banjir, dengan pembuatan jembatan yang sekarang baru ini ya, itu ya saya bilang sama seperti yang kemarin modelnya. Kenapa nggak dibuat yang melengkung? Banjir mau kagak banjir, nyangkut mau kagak nyangkut, sampah perkara belakangan. Tapi dibuat lebih beda dari yang sebelumnya. Atau memang ada alasan lain. Dan di sini juga ada yang berbeda. Sekali lagi pipa PDAM ya. Sekarang berjarak kurang lebih ada sekitar 7 sampai 8 meter dari sisi jembatan sebelah kiri teman-teman. Waktu itu di jembatan yang lama, pipa PDAM itu adanya persis di pinggir ya. Dari jembatan ke pipa PDAM itu cuma berjarak sekitar setengah meter. Nah, ini semoga ada pembersihan lagi. Karena kita lihat di sini luar biasa lumpur dan sampah juga masih banyak yang pada numpuk, nggak kelihatan ini ya sampahnya karena dia udah tenggelam, udah tenggelam sama lumpur. Dan di sini juga banyak sisa dari karung-karung pasir yang mungkin tempo hari buat ngebendung ya. Dan juga tanggul yang dibuat itu nanti semoga dirapihin sesuai dengan anggaran yang memang udah digunakan untuk pembuatan jembatan dan ngerapihin tanggul teman-teman. Semoga nanti ada perkembangan yang terbaru lagi mengenai aliran jalur Kali Baru yang ada di Tambun Selatan. Terima kasih teman-teman buat para penonton semua yang ada di channel YouTube Bang Sigit. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak ada kekurangan satu apapun. Segini dulu ya, saya pamit undur diri. Dan ketemu lagi dengan saya di video-video yang berikutnya di tempat dan lokasi mungkin yang berbeda. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.